Aku berlindung daripada umur yang diisi dengan amal-amal yang jahat. Aku minta lindungi daripada angan-angan yang mencegah akan mengerja amal soleh. Angan-angan itu ya mengelamun uja orang bahari, bahasa Banjarnya nak menggulung langit. Jadi kada ingat lagi lawan akhirat. Berlindung itu supaya jangan terhijab hati daripada akhirat. Sebab apa yang di dunia ini ada persamaannya dengan yang di akhirat. Pahamkah? Ada sesamaannya. Biasa kalau kopiah ada sesamaannya. Kita melihat yang satu ini ingat lawan yang di rumah. Sesamaannya itu ada. Nah ini supaya jangan sampai terdinding. Misalnya kita berkumpul di sini kan di dunia. Nah jangan sampai kita ini lupa berkumpul di akhirat, di surga. Harus kita itu ingat bahwa di surga akan berkumpul. Lalu caranya kumpulan itu dipilih, tentu kumpulan yang baik. Ya tak? Di dalam neraka ada juga kumpulan neraka. Jadi kalau berkumpul yang jahat, nantinya berkumpul juga, tapi dalam neraka. Kalau berkumpul orang ahli surga, nantinya di sana berkumpul ahli surga. Ringkasnya, duduk kita ini dijaga. Di mana duduk itu? Apakah di majelis yang baik ataupun di majelis yang tidak baik? Mengenai teman, apakah teman ini baik atau tidak? Itu dipilih. Sebab siapa teman kita di sini, itulah teman di akhirat. Rumah, kalau kita bisa rumah ada dua, sama, ya nih. Lalu tatkala kita berada di rumah nang sebuah ini, kita itu ingat rumah nang sebuahnya. Nah itu. Tapi lainnya itu rumah nang sebuahnya ini kekal. Rumah nang di sini hancur. Paham? Nah, itu perlainannya. Pakaian di sini ada, di sana ada. Jadi tatkala kita merasuk mempuruk pakaian, kita harus ingat pakaian yang di surga itu. Sundusin wa istabraqin. Itu. Jangan sampai kita berpakaian lupa dengan pakaian yang di sana. Ini semua mahajatakan pikiran tafakur. Itu nang jadi Allah Ta'ala itu nang disuruhnya itu orang mukallaf, orang punya akal. Supaya akal ini digunakan, jangan terdinding dengan akhirat. Kita di sini ada bini-binian, di akhirat ada juga binian. Jadi tatkala melihat bini-bini nang di sini, supaya jangan terdinding bini-bini nang di sana. Nang di sini sasar batuha, sasar ngelempos. Kalau nang di sana kada batuha lagi. Tetap kalau nang di sini balu bisa balu, kalau nang di sana bujang terus-terusan. Itu perlainannya. Jadi kemana mata kita harus ingat tembus pandangan itu ke akhirat. Kalau di sini ada hawa yang baik, di sana juga ada hawa yang baik. Tatkala kita kena AC, kena kipas angin, kena tampuran angin, di sana juga ada, tapi lain. Yang di sini enggak kekal, yang di sana kekal.
Ini mahajatakan akal kita itu tidak terbimbing daripada akhirat. Jadi badannya di dunia, hatinya di akhirat. Paham? Nah ini yang dinamakan orang-orang yang punya cita-cita tapi tidak membimbing akan amal akhirat. Dunia ini adalah tamsil bagi akhirat. Kebaikan yang di dunia ada juga di akhirat. Kejahatan di dunia ada juga di akhirat. Api misalnya di dunia ada, di akhirat ada. Tapi api di dunia ini ada seberapa? Api di akhirat itu kekal. Jadi tatkala kita ada melihat api, kikisan kah, korek api kah, apakah? Harus hati kita ingat lawan neraka. Itu setiap apa aja disuruh begitu. Nah ini mahajatakan akalnya itu harus patonah, cerdik, bisa nang mata ini kadang mahijab lawan hati. Ayo coba kawan-kawan di dunia sini, tapi jangan lupa di sana ada kawan. Ada baik, ada jahat. Rumah ada juga, ada yang bagus, ada yang kada. Begitu juga di sini. Kalau kita kawan yang baik, senang. Kalau rumah yang baik, senang. Nang di sana lebih lagi baik. Jadi banyak ke sana daripada di sini. Mestinya nang kayak itu. Ini yang dipinta oleh Rasulullah, bukan doa ini hanya doa iyah biasa, doa biasa, tetapi doa ini doa merintah. Nah, ini termasuk juga seakan-akan termasuk dalam kaidah lah, dalam kaidah khabariyah bimakna insya'iyah. Mirip masuk di sini. Pinanya Nabi membaca doa begini, padahal Nabi itu menyuruh supaya kita begini. Bu'istu mu'allima, saya ini apa aja gerak dan diam saya adalah mendidik. Apa aja gerak dan diamnya Rasulullah itu adalah mendidik. Diamnya mendidik, kata-katanya mendidik, geraknya mendidik, caranya, kaifiatnya hal itu mendidik semua. Dan Rasulullah ini adalah syarah dan tafsir yang sangat jelas dari Al-Quran kalam Allah. Kalau Rasulullah ini sebukuan badannya menjadi syarah dan tafsir yang sempurna bagi Al-Quran kalamullah, berarti Rasulullah itu besarnya luar biasa. Oleh sebab itu kita hendak mengetahui kebaikan Rasulullah sampai di mana tidak ada satupun yang sanggup. Lemah semua. Sebab Quran itu walau anna min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'at abhurin ma nafidat kalimatullah. Itu tafsir yang sebenar-benarnya tafsir Quran itu Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tafsir Quran yang kedua. Tafsir Quran yang ketiga Ibnu Abbas. Jadi apa tingkah lakunya Sayyidina Ali, apa tingkah lakunya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu adalah tafsir Quran yang jelas. Oleh sebab itu kalau kita ketemu Rasulullah atau ketemu Sayyidina Ali atau ketemu Sayyidina Abbas, sempat kita itu bersahabat dengan mereka ini, nah, kita ikutilah bagaimana mereka, apa cara mereka. Tapi mereka sudah pulang semuanya. Tetapi riwayatnya tetap ada tertulis. Riwayat Nabi. Nah,
Di antara riwayat Nabi ialah di dalam kitab Maulid. Maulid apa saja, baik nadham maupun nazar, di sana adalah membicarakan masalah bentuknya Rasulullah dan akhlakul karimahnya Rasulullah. Tetap ada tertulis riwayat Nabi. Nah, di antara riwayat Nabi ialah di dalam kitab Maulid. Maulid apa saja, baik nadham maupun nazar, di sana adalah membicarakan masalah bentuknya Rasulullah dan akhlakul karimahnya Rasulullah. Di antaranya Rasulullah SAW itu adalah menjadi khaddam istrinya. Rasulullah menjadi khaddam istri, bukan istri jadi khaddam Rasulullah. Rasulullah berkhaddam kepada istri. Wali ahlihi dha khidmatin. Rasulullah menjadi khaddam bagi keluarganya, bagi istrinya. Khaddam istri jadi sesuruhan bini. Kenapa? Mutawadhi'an lillah, karena memandang bahwa bini ini mazharnya Allah. Jadi dia itu jadi khaddamnya Allah, zahirnya jadi khaddam bini, hakikatnya khaddam Allah. Karena pandangan Rasulullah, bini ini mazhar bagi Allah. Nah ini sebab apa? Karena Rasulullah diberikan fatonah. Nah ini jadi fatonah ini yang penting. Nah adapun fatonah kita, akal kita ini adalah sejuzuk daripada akalnya Rasulullah. Sejuzuknya aja. Sejuzuknya aja. Oleh sebab itu akal ini menimbulkan akhlakul karimah. Setiap akhlakul karimah itu sumbernya adalah Rasulullah SAW. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa mutalaqqan an zainil wujud. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Jadi orang yang paling untung hidup orang yang pernah ketemu Rasulullah yaqadatan waktu bangun. Walau di akhir umurnya sejenak. Jalannya untuk ketemu Rasulullah SAW yaqadatan harus kita dulu membaca amalan-amalan yang bertemu Rasulullah di waktu tidur. Sebab sudah menjadi tradisi, tidak bisa dan tidak sanggup orang itu melihat Rasulullah waktu bangun kecuali sering bermimpi dulu bertemu Rasulullah di dalam tidur. Di antara amalan untuk bermimpi Rasulullah dalam tidur, membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril adhar wa sirrillahil akbar. Sebelum tidur dibaca 15 kali, jangan kurang jangan lebih. Dan guringnya berudu. Jadi kalau ada pekerjaan yang membatalkan udu, kerjalah lebih dulu. Kerja lebih dulu. Selesai, nah berudu, baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ad-durril azhar. Mutiara yang bersinar-sinar. Wal yaqutil ahmar. Merah delima. Kalau yakut yang merah berarti delima, merah delima. Kulitnya itu lebih dari merah delima. Cahayanya itu lebih daripada mutiara. Jadi putih bercampur merah-merah. Nah, wan nuril adhar, dan sesuatu yang zahir dan mendohirkan. Ini makna wan nuril adhar, sesuatu yang zahir dan mendohirkan. Dia zahir dan mendohirkan. Jadi Rasulullah itu zahir dan mendohirkan yang lain-lainnya.
Karena semua yang lain dari Rasulullah terbitnya daripada nur Nabi Muhammad. Nah, karena itulah disebut Allah Ta'ala Nabi Muhammad ini namanya nur. Laqad ja'akum minallah nurun, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti daripada nur di situ adz-dzahir fi nafsih wal mudhhir li ghairih. Itu anu definisinya. Adz-dzahir fi nafsih wal mudhhir li ghairih. Dirinya nampak, menampakkan kepada yang lain. Jadi yang lain ini nampak karena siapa? Karena yang ini Rasulullah wan nuril adhar wa sirrillahil akbar, dan ini rahasia Allah yang sangat besar. Artinya tidak ada yang mengetahui hakikatnya Rasulullah, hanya Allah saja. Kalau bashar, manusia, makhluk, malaikat tidak tahu hakikatnya betul-betul Rasulullah SAW. Buka aja dalam kitab maulid-maulid itu. Semua akal manusia ini tidak sampai menyatakan, membicarakan, mengibaratkan dengan lidah akan Rasulullah. Habib Ali berkata, basyaron la kal basyar. Hingga di situ aja. Manusia ya manusia, tapi bukan seperti manusia. Hingga di situ aja kawan dipender. Tapi tetap yang qadim itu satu, yaitu Allah. Nah, yang ilmu yang sesat menyesatkan, lah ini basyaron la kal basyar. Disitulah dia mengatakan bahwa Muhammad itu kalau dia preman Muhammad, kalau dia dinas ya Allah Ta'ala. Di sini ilmu yang sesat menyesatkan. Ini biasa dipegang oleh orang yang mengajar muridnya masalah martabat 7. Rusaknya itu karena martabat 7 itu dipegang oleh orang yang tidak betul, yang tidak ahli. Martabat 7 itu ada di dalam kitab Durrun Nafis. Jadi hati-hati. Oleh sebab itu Durrun Nafis itu kitab laki. Jangan dibilang kitab bini. Enggak semua orang. Yang pertama dulu mesti gurunya itu dulu. Gurunya ini belajar Durrun Nafis lawan guru ini. Guru ini belajar kepada guru ini sampai kepada pengarangnya. Ini nukar di pasar atau peninggalan arwah bapak. Dibaca sendirian. Paham? Membaca martabat nang 3 di atas, nang qadim. Di situ ada Nur Muhammad juga terbicara. Jadi dia memadahkan kalau dinaikkan ke atas jadi qadim, diturunkan ke bawah jadi baharu. Kalau dinas jadi Allah Ta'ala, kalau preman jadi Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu pandang zahirnya manusia, tapi hakikatnya Allah Ta'ala. Di sini yang menuhanakan Nabi Muhammad. Oleh sebab itu jangan sampai seperti Nasrani ujar Sahibul Burdah. Ya kada, puji aja Rasulullah, tapi jangan limpat. Seperti Nasara memuji Nabi Isa, dipadakannya apa? Anak Tuhan. Anak Tuhan. Ya kan? Maryam pang bini Tuhan. Ada lagi yang mengatakan Allah Tuhan. Allah Tuhan. Ya kan? Maria Tuhan, Yesus, Isa Tuhan. Nah, jadi ya salah-salah sedikit kurang lebih aja. Pokoknya Tuhannya 3. Innallah talitu salasah. Allah Ta'ala itu yang ketiga daripada 2. Artinya Tuhannya 3. Apabila Tuhan 3, ya kan?
berarti tidak ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu berarti orang itu tidak Pancasilawi. Kalau Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, bukannya 3, bukannya luru, bukan telu, bukan 4, bukan 5, bukan 6, bukan peto, bukan 8, bukan 9, bukan 10. Ini ada Jawa dan Maduranya. Ada lagi yang mengatakan Allah Tuhan, Muhammad Tuhan. Jadi dalilnya wa huwal ladzi fis sama ilahun wa fil ardi ilahun. Jadi Tuhan yang di langit Allah, Tuhan yang di bumi Muhammad. Lalu kalau Muhammad ini Tuhan, kita ini terjadi daripada Tuhan, berarti kita ini Tuhan juga. Lalu kalau sembahyang lagi, maka ditimpas ini tahan. Dasar ditembak pada babuji, tahan. Mangkat memotoran tuh sebelah jari jija, gancang benar. Tapi lamun kada makan sampai seminggu, baku ciak juga lafar. Lafar jana minta makan nah bakuriak juga. Jadinya guru bangnya apabila ikam tak dapat kurang ilmu sebuku, buat dalam kamar kunci sampai seminggu, jangan diberi banyu. Napa mengakukah hamba kadakah nang jadi kita ini lapar supaya kita ingat kita ini kada kodim, kita ini baru. Nang jadi kita ini susah hidup supaya ingat kita ini kada Allah Ta'ala. Nang jadi kita garing karena kita bukan Allah Ta'ala. Nang jadi kita dihina orang, dicaci maki orang, disambati orang, disumpahi orang, diberi malu orang, difitnah orang. Itu semua hikmahnya menunjukkan kita ini bukan Tuhan. Hikmahnya, jadi kalau mengambil hikmahnya, kita itu senang. Bahwa ingat bahwa kita ini hamba. Ya, ada orang jago bahari garing, maka jago bener ya. Menya ada sidin itu, orang rahatan daur ada sidin. Diam, sidin. Pada kami semuanya manusia. Nah, itu. Maaf kalau ada orang penyakit jantung, maaf ya. Ada yang satunya lagi tidak pakai suara. Begitu orang mau berkelahi, datangnya mintu. Nah, itu alif lam fa. Kemudian diputar dia punya sesengot, hanyar bersuara, bulikan. Ada jadi lagi orang berkelahi. Nah, jago garing, limbah garing dielangi oleh keponakannya. Sudah sakit keponakannya itu datang, nengok. Jadi sambil mijat, bilangnya keponakannya, sih Ami bisa garing juga sih. Padahal jagonya luar biasa. Apa katanya Ami? Hamba. Nah, jadi apa-apa sesuatu itu baik kekurangan di sini, misalnya kekurangan duit, kekurangan macam-macam, kekurangan kesehatan atau kekurangan apapun, itu kita Allah Ta'ala menjelaskan bahwa nyawa pintar, bahwa orang berakal kan pintar ya toh. Ini berapa? 10. Nolnya mana nih? Nolnya ini berapa? 5. Ini berapa? 5. Jadi 10. Masukkan di kantong.
Berapa jadinya? 11. Tuh satunya. Artinya apabila orang duduk 10 orang, pasti ada yang maulah nah ini seikumnya. Jadi jangan lupa dengan Allah. Itu maksudnya. Walaupun lelocoan tapi ada artinya. Itu ngarannya waharpun ja'ali ma'nan. Nah, itu majaz. Dunia ini seluruhnya majaz. Akhirat itu seluruhnya majaz. Al-kaunu isyarah wintal maksud. Itu orang Mesir baca. Dunia ini, akhirat ini, kaun seluruhnya alam, itu adalah isyarah, rumbayang. Tapi yang dimaksud adalah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi kita melatih diri kita membaca salawat sebelum guring dan berudu. Salawatnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar. Ad-durril azhar dengan dal, bukan dot, bukan. Ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar. Jangan lebih dari 15 kali, jangan kurang. Kalau lebih atau kurang sama dengan rigidnya anak kunci, kelebihan kekurangan nggak bisa terbuka. Itu ujar guruku, ma madha sab'atu layalin ma madat sab'atu layalin illa wa yara fiha al-habib sallallahu alaihi wasallam bi qudratillahi ta'ala. Kada sampai lebih seminggu pasti bermimpi mendapat Rasulullah SAW. Nah itu, andai kata juga sudah dibaca sebulanan kada bisa bermimpi-mimpi, itu kesalahan TV Anda, bukan saya penyiar. Harus servis dong. Di mana salahnya? Karena su'ul adab ma'al masyayikh. Kalau kita jahat adab terhadap guru-guru kita, maka tertutuplah pintu ru'ya, pintu bermimpi mendapat Rasulullah SAW. Itu kesalahannya. Itu ada kitabnya. Kita bukan bicara kosong, omong kosong, tidak, ada kitabnya. Itu. Kalau kita su'ul adab kepada masyayikh kita, itu pintu ru'ya kepada Nabi masdudatun, asta masdudun. Nah di sini, jadi tetap aja Rasulullah SAW itu mulai nurnya sampai kepada jasadnya makhluk, muhad das baha ruh, bukan qadim. Ada yang mengatakan qadim dengan makna qadim itu yang paling dahulu, yang paling lawas. Ada yang bapak itu yang memaknai, guru juga melajari durun napis. Nah kalau qadim itu yang lawas, kantor qadim yang ada di sini Bang hanya Raja Bula. Iya toh. Kepala qadim, wakil kepala qadim, kantor qadim, anggota qadim, supir qadim. Hanya raja? Hah? Ya kah? Tadudi semuanya, mendipadahkan qadim itu maknanya terdahulu aja. Jadi berhati-hatilah. Masalah ilmu hakikat atau ilmu batin jangan sembarangan. Harus orang yang menguasai hadis dan Quran. Sebab ilmu ini yang sebenarnya ini adalah mustanadnya, ambilannya dari Quran dan hadis. Mengetahui Quran dan hadis kada bisa kecuali dengan ilmu-ilmu alat. Di antaranya yang penting mantik dan balaghah. Itu penting. Jadi tidak ada ulama-ulama yang mengarang kitab semua orangnya aulia. Aulia semua. Ibnu Malik itu kan tetelnya ahli nahu, padahal wali. Karena setiap orang-orang perempuan yang baik rupa
itu kalau ingin menjaga rupanya harus ditutup, jangan kena cahaya matahari. Coba lihat bini-binian tah, menghendak ke padang mengatam mesti berpupur. Ya benar, pupur bagong. Ada kalau bagong, nah itu artinya kandel pupur. Itu di sininya pulang, lon apa kain di pundut, tangan di pundut lon kain juga pulang, supaya jangan kena matahari, supaya putihnya itu tetap. Tapi aneh juga, ada yang sesuatu yang tidak pernah kena matahari, toh hirang juga, malah bercampur ke biru-biruan. Apakah itu? Iyalah itu. Nah, aneh tapi nyata. Nah ini semua ini adalah menyatakan bahwa kita ini hamba. Jadi kalau dihina orang jangan marah. Itu artinya itu, hikmahnya itu Allah memadakan nyawa bukan Tuhan. Pintarai orang berakal kalau pintar tuh. Nah ini berapa? 10. Nolnya mana nih? Nah itu tadi. Ya kan? Ini berapa? Nah 35. Yang duanya guring. Ini nah guring. Kada berdiri, kada bangun. Kan pada berdiri itu bangunnya. Nah orang bakal yang di pendere, mana kada bakal, orang kada mendere. Kada menyuruh sembahyang, kada orang kada bakal, kada disuruh sembahyang, kada disuruh puasa, kada disuruh macam-macam. Nah akal yang sempurna hasil daripada makanan minuman yang halal. Minuman makanan halal usahanya daripada yang halal, bukan korupsi, bukan pungutan liar, bukan harta warisan. Mengambil harta warisan nang lebih daripada bagian sorong. Adapun krisis yang terjadi di seluruh dunia, sebabnya diantaranya 4 atau 3. 1, rentan dan bunga, itu sebabnya. 2, zakat tidak sempurna. 3, kuburan-kuburan dan rumah-rumah wali-wali tidak dikunjungi, tidak dihormati. Halaman-halaman kubah wali, halaman-halaman masjid dan langgar dan tempat-tempat sarana ibadah lainnya tidak diperhatikan lebih dahulu daripada memperhatikan bangunan dunia. Itu sebabnya. Yang keempat, membongkar kuburan-kuburan wali, dibikin jambatan atau bangunan apapun. Yuhibbunad dur wa yansawunal kubur. Wali-wali itu dari hidup sampai matinya itu jadi pos jagaan. Kalau pos jagaan itu dirusak, tidak ada jagaan lagi di situ. Jadi tidak aman. Nah ini. Jadi orang-orang karamat itu harus didatangi. Nabi Musa alaihissalam, Rasul, pangkatnya tinggi, disuruh mendatangi kepada rakyatnya yang bernama Khadir alaihissalam. Paham? Jadi oleh sebab itu ulama dan umara ini harus bersatu. Yang diperintah umara yang datang ke ulama, bukan ulama yang diundang. Datangnya itu mengaji, belajar. Apabila ulama mengatakan begini, hasil dari musyawarah dan istikharah wajib dilaksanakan.
Kata-kata ulama yang wali wajib didengarkan. Apabila kita tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, kurang prihatin, hukumnya haram. Ada kitabnya. Sebab mereka itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa ilhamun yulhamu. Kalau nabi in huwa illa wahyun. Kalau wali in huwa illa ilhamun. Jadi berarti kalau tidak ma'asi nasihat ulama, itu berarti tidak ma'asi lawan Allah Ta'ala. Kalau menentang ulama, menentang Allah Ta'ala. Memusuhi ulama, musuhi Allah Ta'ala. Habis ya. Apalagi yang benar-benar ulama tadi yang punya karamat. Kalau di Jakarta seperti luar Batang, kalau di Surabaya seperti di Tuban, kalau di Kalimantan ini seperti Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Said Hamid bin Abbas, Bah Hashim Basiri. Jadi harus jalanan untuk menuju kepada Syekh Muhammad Arsyad, jambatan dan halamannya ini harus diperhatikan lebih dulu daripada jalanan yang lain. Majelis-majelis ilmu, jalanannya di mana ada jalanan, di mana ada gang, diutamakan daripada jalan umum. Itu harus supaya jangan sampai aspal bapalet. Itu diutamakan. Yang di belakang rumah beliau, di belakang majelis itu, atau yang di depannya atau kiri kanannya harus di apa itu. Kebersihannya pun dijaga. Kalau ini tidak dilaksanakan, timbul marahnya Allah. Nah, marahnya Allah, ya seluruh dunia. Satu aja yang nyata, gara-gara utang itu dibayar dengan dolar dan bunganya naik terus, sebab ini jadi krisis ekonomi terjadi. Yamhaqullahu riba. Saya bicara bukan saya, Quran dan hadis dan perkataan orang-orang aulia. Ini kita sebagai mikrofonnya aja. Tahu mikrofon? Ini mikrofon. Yang bersuara itu bukan mikrofon. Itu loudspeaker aja. Yang bersuara lain. Ini cuma wasilah, wasitoh, perantara, ya. Yang keluar ini semua adalah magudir yakun. Magudir yakun. Masya Allahu kan. Jelas saja kalau. Nah itu. Pertama riba, rentan, bunga itu harus dihapus. Yang kedua, zakat harus tepat, sempurna. Yang ketiga, hadir di majelis orang soleh. Yang keempat, majelis ilmu nih. Yang keempat adalah menghormat para aulia-aulia, baik yang hidup maupun yang sudah dalam kubur, karena mereka itu adalah kada mati. Nabi-nabi, wali-wali itu kada mati. Jadi inya oleh sebab itu kada takut mati. Sebab orangnya kada masalah itu kada bermamatian. Khuliqtum lil abad. Kamu dijadikan itu abadi. Kada bermamatian. Saya Muhammad Arsyad Al-Banjari itu kada mati. Kada mati. Wa innama tunqalun min darin ila darin. Hanya dipindah aja dari atas bumi ke dalam bumi. Setiap orang yang dipindah dengan tidak ada kesalahan, itu adalah menaikkan derajat martabatnya. Jadi luas wilayahnya
daripada waktu hidupnya. Kalau wilayah waktu hidup misalnya cuma Malaysia, Brunei dan Indonesia, sesudah matinya itu sampai seluruh Asia. Siapa yang bakal masuk ke ASEAN itu adalah masuk di dalam golongan di bawah naungan bendera Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lihat aja di Malaysia, siapa yang alim di sana, dzurriyyatnya pasti ketemu dzurriyyat daripada Abu Su'ud. Abu Su'ud dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kedah. Lihat di Brunei, siapa yang ada jadi guru di sana, jadi khatib, jadi bilal, jadi macam-macam, pasti dzurriyyat daripada Datu Ahmad Mufti Banjar. Datu Ahmad itu anak Abdul Latif. Abdul Latif itu anak Kapten Kodok. Kapten Kodok ini gelar orang Cina melahirkan Abdul Latif. Abdul Latif melahirkan Datu Ahmad Mufti Banjar di Brunei Darussalam. Itu awal-awal yang melajarkan ilmu agama mazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah. Kalau mau tahu, tanya di Brunei langsung dengan orang yang punya apa? Becium Pak, wadah-wadah nang peninggalan bahari. Apa? Samsium. Apa? Ya, masium tahu wae ulun. Pian yang memadahkan ya kayak ada pian memadahkan ada tahu ulun. Ulun ini pembungulnya mun ada nang memadahkan kawa anyar tahu. Masium. Itu. Waktu di dalam perut ibunya itu meninggal. Ibunya meninggal, jadi dikubur. Terdengar teriak bunyi suara anak dicari ke dada, timbul cahaya mulai dikubur sampai ke atas langit. Dibongkar, sekalinya Datu Ahmad tuh keluar dari perut ibunya, nyusuk di susu kanan ibunya yang masih belum hancur. Kemudian diambil oleh seseorang, terus dia itu dapat ilmu laduni. Kenapa jadi dapat ilmu laduni? Karena doanya Datu Kalampayan. Datu Kalampayan itu sering ketemu Lailatul Qadar. Pertama dia mendoakan dzurriyyatnya 7 turun aja, terbatas 7 turun, jadi turun yang ke-8 luput do. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ila yaumil qiyamah. Tapi syaratnya ada, kalau mau alim belajar. Iya tuh, orang abahnya alim bener menaik niur, anaknya kada pernah bana naikkan, jangan naik niur, naik di tangga aja sudah gugur. Jadi harus belajar juga. Kada ada orang alim itu keturunan kada ada, mestinya belajar juga, iya kada. Nah, punya kada belajar kada bisa, bahlah punya dasar keturunan. Jadi kalau ada menjangkit itu kalau ada cuma doa ada. Nah itu hadisnya doaul walid liwaladihi kaduain nabi ummati. Doanya ibu dan bapak, disebut bapak termasuk ibu, itu kabul sebagaimana Nabi mendoakan umatnya. Jadi karena doanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka muncullah dzurriyyatnya itu orang-orang yang baik. Lihat aja dzurriyyatnya kalau sudah umur 40 perubahannya ada. Ada perubahan membaik. Dan akhirnya tanya aja yang mau meninggal tuh tanya. Datang dulu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mentaubatkan cucunya buyutnya intahnya ini, sesudah taubat baru rohnya keluar. Itu tugas Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena bahwasanya
menjaga keturunan ini hukumnya wajib. Orang ini mengamalkan kewajiban. Jadi kada mau anak cucunya ini mati di dalam su'ul khatimah, ditaubatkannya lebih dulu. Nang melihat tetap kada buta, ya kan? Nang melihat kada buta, nang buta tetap kada melihat. Nah, sebelum almarhum walidi, saya punya ayah meninggal, saya dengan mata kepala saya dua-duanya lihat datu itu datang masuk ke kamar saya, kemudian menuju ke bujur perabahan ayah saya. Nah, jadi saya bilang sama Ustadz Seman, ini waktunya memang waktunya. Pas waktu subuh beliau mengatakan Allah, Allah, Allah. Jagat matanya senyum dengan timbul di sini ada sesojen, kemudian hak habis. Itu semua berkat Dato Kalampayan. Tidak ada riwayat macan makan anaknya, apalagi aulia dengan zuriatnya. Ya, tanggungan jawabnya ada. Mereka tidak mati. Kembali kepada masalah ini, doa Rasulullah SAW, artinya boleh aja kita punya angan-angan, cita-cita, akan tetapi janganlah cita-cita itu mengurangi ibadah kita. Jangan sampai mengalamun itu tadi, hasil ngalamun tadi selalu mengurangi wiridan kita. Kan orang hendak mengerjakan sesuatu kan ngalamun dulu, merencana dulu. Nah, jangan sampai rencana ini yang mencegah tugas kita sebagai hamba Allah beribadah. Besok saya mau ke perumahan, ya boleh aja, tapi sesudah saya habis wiridan. Nah, minto kalau limbah bangun guring ke perumahan dulu memberak pipit, limbah datang pukul 10 hanya sembahyang subuh. Itu namanya ngalamun yang melupakan akhirat. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sedang aja, sudah 1 jam kurang lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan hari ini hari terakhir pengajian kita. Hari Minggu pada ayah atau keluarga atau temannya itu tidak mengurangkan pada kekasih sayangan ayahnya atau kerabatnya atau temannya yang dipintai itu. Paham? Artinya wibawanya itu tidak kurang terhadap ayahnya dan sebagainya itu. Wala yazdarihi, dan ayahnya atau keluarganya atau temannya tidak menghinakan akan dia. Bisa babi su'alhi, karena dia itu meminta. Awir rajula as-sakhiyya, atau kepada abahu tadi, situ atapnya. Dia meminta kepada seorang laki-laki, bukan ayahnya, bukan kerabatnya, bukan teman sejatinya, tetapi orang biasa. Tetapi orang ini murahan, sosial. Alladzi qad a'adda malahu limithli hadhil makarim, yang memang hartanya orang ini disediakan untuk mencapai akhlakul karimah, yaitu murah. Fayafrahu biwujudi mithlihi, maka gembiralah seseorang ini karena adanya yang meminta itu. Dengan adanya yang meminta kepada dia, dia gembira. Seperti wali-wali
Itu kalau kita minta kepada beliau, beliau gembira. Wa yataqalladu minhu minnatan biqabulihi, dan ia terikat daripada si yang meminta akan sepertinya hutang dengan sebab dia menerima pemberiannya. Artinya orang yang memberi ini pertama hatinya gembira memberi. Yang kedua, kalau orang yang meminta ini mau menerima, dia merasa terhutang budi kepada yang menerima. Karena jika tidak ada yang menerima, dia tidak mendapat pangkat orang yang murah. Kan begitu. Fayasqutu anhu dhullu bidzalik, maka jatuhlah daripadanya si yang meminta itu menghinakan diri dengan sebab yang dipintai tadi gembira hati. Fa inna dhulla lazimun lil minnah la mahalata. Karena tiap-tiap menghinakan diri kepada manusia itu pasti kita itu terhutang budi kepada yang memberi tadi, pasti. Walaupun orang itu tidak menganggap kita terhutang budi, tapi kita merasa terhutang budi. Nah, merasa terhutang budi ini itu mengeluarkan atau menjatuhkan martabat kita terhadap manusia itu. Artinya secara kasarnya mengurangi keimanan kita kepada Allah. Kalau kita menghinakan diri kepada makhluk dengan jalan meminta kepada makhluk. Wa ammal idza'u, yang ketiga, jadi dilarang meminta karena di dalam meminta ini mengandung mengganggu kepada orang yang dipinta itu, menyakiti kepada orang yang dipinta itu. Fasabilul khalasi anhu alla yu'ayyina syakhsan bisu'ali bi'ainihi. Jalannya supaya jangan mengganggu, hendaklah ia meminta itu secara umum, jangan meminta secara khusus. Misalnya hendak celengan, bukan celengan itu hendak kita kan menuju seorang siapapun, pun hendak membari kada-kada, paham. Nah ini misalnya aja ember yang dilanggar kita ini samping kiri kanan ini akan dirobah karena itu bungkasan sudah miris. Lalu kita membuat celengan 5. Bulan puasa ini diumumkan siapa ingin bersedekah amal jariah untuk bangunan kiri kanannya langgar yang sudah jabut itu, umpamanya dipersilahkan. Jadi ada tidak meminta kepada perorangan, itu umum namanya. Boleh, itu tidak mengganggu kepada orang. Kalau kita itu mengambil orang perseorangan, bercatat si A, si B, si C, itu aja mungkin dia itu terganggu hatinya. Jadi lebih baik dengan secara umum, jangan secara khusus. Kalau kita baulah undangan, isinya undangan tuh minta bantuan, ditulis di situ namanya si A, itu bisa mengganggu kepada orang itu. Nah, jelas kada. Jadi lebih baik selamat celengan daripada baulah kartu surat untuk minta dana. Bal yulqil kalama irdan bihaitsu la yuqdimu 'alal badli illa mutabarri'un bisitrullah. Tetapi ia melontarkan kata-kata meminta dengan secara sindiran, yaitu sekira-kira tiadalah
maju atas memberinya kecuali orang yang betul-betul hatinya berbuat baik. Bisidqir raghbah, dengan kesenangan yang benar. Ya teh. Kalau celengan aja kan itu atas keikhlasan orang. Kalau ditunjuk Guru Haji Masdar berapa? Ini banyak orang lain. Guru Anang Hudari berapa? Guru Haji Masdar ini hendak menyambat 100.000 asa ngalih 1 juta. Guru Hudari mendengar ini sudah 1 juta asa ngalih. Aku 1 juta juga. Ada nang bisa duit 500 saja. Terpaksa aku 1 juta juga. Lobo utangnya mengganggu orang adanya itu kalau bersambat. Jadi cara-cara meminta diatur oleh agama, yaitu secara umum. Maka jikalau bangunan itu tadi dengan jalan meminta-minta, dengan jalan perorangan, itu bangunan kurang ikhlas. Di sana ada harta yang didapat daripada harta yang mengganggu orang, yang memberi. Oleh sebab itu berkatnya tidak ada. Sama ada masjid maupun langgar maupun sekolahan, berkatnya kurang. Karena hasil dana itu diantaranya dicari dengan jalan yang mahdzur, yang dilarang oleh hukum syariat. Paham? Paham? Jadi kita kadang bingung kenapa jadi puang terus, kenapa jadi tapi berberkat. Umpama sekolahan itu orang yang tamat di sekolahan itu kadang mau jadi ulama, karena hasilnya bangunan itu tadi adalah daripada cara-cara mencari duitnya itu dengan jalan yang dilarang. Ada iza mengganggu orang dengan jalan cara bertujuan, bukan secara umum. Wa in kana fil qawmi syakhsun marmukun, sekalipun di dalam orang banyak yang bakal dipintai itu ada seseorang yang sudah dipandang, laulam yabdul lakana yulamu, jikalau ia tidak memberi niscaya ia dicela orang, dibilang orang bakhil. Nah ini lebih berat lagi. Jadi dia memberi tadi karena terpaksa, takut kalau dicela orang tidak ikut 1 juta, walaupun punya uang cuma 500, terpaksa berutang 500. Ini cara bertunjuk, cara bertentu, jangan kayak itu caranya. Jadi panitia pembangunan hendaknya tahu masalah ini, supaya bangunan itu memang didatangi oleh malaikat banyak. Roh wali-wali mau datang ke bangunan itu tadi. Paham? Pahamlah. Nah itu. Apalagi kubah-kubah ini mesti memakai warok siddiqin. Kalau mau membuat kubah wali itu duitnya itu waroknya warok siddiqin. Apabila tidak warok siddiqin, wali itu tidak ada lagi di dalam kubah itu. Dia pindah, karena orang itu dari hidupnya warok, setelah mati dibikinkan rumah yang tidak senang dia pindah. Kemana dia? Kepada orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'aman ahad. Lain-lain. Jadi boleh kalau mau minta dana boleh, tapi dengan cara peraturan syariat zahir halal, syariat batin nih jangan ada yang 3. Pertama, janganlah meminta itu mengadu-ngaduakan. Yang kedua, janganlah menghinakan diri kepada si pemberi. Yang ketiga, janganlah mengganggu, artinya memaksa. Paham? 3 macam ini.
Jadi kalau orang tuha bahari itu beulah masjid atau beulah langgar atau beulah madrasah itu hati-hati benar duitnya itu. Oleh sebab itu berberkat bangunan orang bahari itu berberkat. Beulah rumah minta jua hati-hati duitnya. Jadi berberkat sesuai dengan ayat Quran waja'alu buyutakum qiblatan. Rumah mereka itu menjadi tujuan orang. Jadi kiblatnya orang. Tafsir zahirnya rumah bujur. Selalu orang tuh ingin naik ke rumah situ, betah di dalam situ, asa dingin rumah itu. Nah, yang tafsir kedua waj'alu buyutakum qiblah, jadikanlah hatimu, ya kan, sebagai kiblah. Kiblah itu Baitullah. Jadikanlah hatimu seperti Baitullah. Artinya di dalam hati kamu jangan ada yang lain dari Allah. Jelas? Sebab ini Quran ada batin, ada zahirnya. Kalau hendak tahu tafsir Quran yang sempurna, Rasulullah SAW. Dohirnya dan batinnya itu tafsir bagi Al-Quran. Oleh sebab itu kita disuruh mengikut Nabi. Sekadar mengikut Nabi, sekadar itulah kita namanya tahu di tafsir Quran. Jadi yang betul-betul dinamakan mufassir, orang yang mengikut Nabi. Jadi kalau syahadat dua kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu adalah fungsinya atau resikonya kita itu berjanji saya tidak mau jadi abdi yang lain, hanya jadi abdi Allah. Satu. Syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya berjanji bahwa saya akan mengikuti Rasulullah. Itu artinya kalau makna bertulis di bawah aku naik saksi itu lain daripada makna itu, cuma ngarannya adalah lugat biasa, terjemahan aja. Di hati aja. Kenapa sih pengunjungnya seserba kurang? Karena memang bangunan itu tidak warak sebagaimana warak siddiqin. Warak siddiqin itu pertama halal. Paham? Yang kedua memandang si yang memberi itu Allah, paham? Yang menerima pun Allah. Jadi bisa dimasukkan di tauhidul af'al. Gerak berian itu af'al Allah, gerak menerima itu af'al Allah. Jadi harus dua-duanya ini mengamalkan ma'rifat. Kalau hanya tahu bahwa af'al Allah tapi tidak diamalkan, namanya fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil watan. Orang yang sudah tahu af'al Allah tapi dia tidak memandang af'al Allah, dia disiksa di sini. Sebelum masuk neraka sudah disiksa. Artinya tidak senang hidupnya itu. Tidak tenang. Itu seperti itu arwah kai Al-Alimul Allamah, bahkan sini termasuk orang wali, Al-Arif Billah, Haji Abdurrahman Siddiq Safat, mengarang kitab dinamai Amal Ma'rifat, bukan Ma'rifat, amal, supaya diamalkan. Jangan hanya dituntut saja. Oleh sebab itu Habib Usman Batawi mengarang Parukuna sifat 20 dengan amaliyahnya langsung. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma.
dan baharu alam, maka sugianya bagi mukmin mu'taqid bahwa hendaklah ia mengingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam sekalian hal adanya. Jadi sesudah kita kenal Tuhan bersifat wujud, dengan dalilnya kan makrifat namanya. Cara pengabdiannya, amaliyahnya, jangan lupa lawan Allah pada setiap hal. Artinya waktu melihat, waktu mendengar, waktu berdiam, waktu berpandar, waktu bergerak, waktu apapun, hendaklah kita itu musyahadah atau muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qidam artinya sedia, mustahil berpermulaan. Dalilnya huwal awwalu dan baharu alam. Caranya kalau Allah itu nang awal, berarti kita ini adalah orang nang terdudi. Siapa nang mengadakan kita? Allah tadi. Kalau sudah Allah nang mengadakan, bukan bapak kita, bukan ayah kita, bukan apa, ibu kita yang menciptakan, bukan produk Amerika, bukan produk apa, Netherlands, Jerman, dan apa itu Boris Yassin sebagainya, bukan produk Hong Kong, produk Allah Ta'ala. Maka sugianya bagi mukmin mu'taqid bahwa hendaklah ia berbanyak syukur kepada Allah Ta'ala. Artinya hatinya tidak boleh lagi pusang, tidak boleh lagi sedih, tidak boleh lagi duka cita. Itu pengabdiannya, itu amaliyahnya. Baru inggan qidam aja orang itu sudah lawan Allah pada lupa dan sakit hati pun tidak ada lagi. Kematian kada sakit hati, kehilangan kada sakit hati, habis modal kada sakit hati, dapat garing kada sakit hati, dicela orang tidak sakit hati, dimaki orang tidak sakit hati, karena dia mengamalkan ma'rifat bahwa Allah bersifat qidam. Paham? Nah, ini amal ma'rifat. Ini cara Habib Usman Betawi bin Yahya. Nang kuburannya itu digusur. Nah, dengan sebab menggusur kuburan aulia, artinya tidak berhormat kepada kubur wali, Allah Ta'ala lawas banget sudah menahani marah itu, lawas banget sudah. Sampai masanya marah Allah Ta'ala, terjadilah macam-macam. Jadi di antara sebabnya Allah marah, pertama rentan dan riba, bunga. Yang kedua, zakatnya tidak sempurna. Yang ketiga, tidak merhormat kepada aulia yang hidup atau yang mati. Yang keempat, tidak hadir di majelis ilmu agama yang fardu ain. Paham? Yang kelima, melanggar sumpah. Maka 5 perkara inilah ibu daripada segala bala. Karena Allah bersifat hilim, Allah itu tidak segera mendatangkan bala. Lawas ba'nar sudah famahilil kafirin amhilhum ruwaida, itu sudah. Sekarang seluruh dunia dimarahi Allah Ta'ala. Jadi kalau mau mengembalikan dunia ini menjadi stabil, semen spare, yang 5 ini mau tidak mau mesti dijalankan. Orang yang mengerjakan riba atau memakan riba atau jadi sekretaris riba atau pengurus riba, malam ini tidak dapat ampunan dan rahmat dari Allah. Termasuk 10 macam orang yang tidak dapat. Orang yang durhaka pada ibu bapak, orang yang bermusuh-musuhan, orang yang dendam, orang yang memarahi sahabat Nabi, orang yang iri dengki, orang yang mengupat orang Islam, orang yang curang dalam perniagaan. Terkecuali sebelum maghrib malam ini dia sudah menyelesaikan semuanya itu. Itu tersebut dalam kitab.
Wa ammal idza fasabilul khalas anhu alla yu'ayyad sudah. Fahada idzaun. Nah ini namanya orang yang terpaksa membari itu namanya kita mengganggu sama dia. Kan kadang-kadang ada kalau berkumpul di dalam kumpulan itu mencari dana, lalu ujar bahasa Banjarnya sing tunjuk, nah, iya kan? Si anu berapa duitnya kena aja bayar, ya kan? Lantaran sorong ini dianggap nomor satu, lalu rasanya malu memberi sedikit, terpaksa memberi banyak, ya kan? Guru Bangil membangun pesantren Kelampayan, paham? Tidak ada bahabar lawan orang Bangil. Dibilang oleh Guru Haji Saman Mulia almarhum keduanya, apa hikmatnya pian membangun kada bahabar? Guna apa bahabar lawan orang yang sudah melihat saja? Kan ini orang Bangil melihat saja, kalau ini bangunan lah melihat saja, kalau tak sudah melihat apa lagi yang lihat dihabari, orang tahu aja apa pulang bahabar. Itu pender sirin dua. Pertama Allah Ta'ala melihat saja, yang kedua manusianya bermata aja. Jadi kada mau sih. Caranya sih membangun berutang sampai selesai. Orang melihat keadaan sirin kada bercari, kalau kau membangun itu, jadi ada yang memberi semen, ada yang memberi nang tukang nang bisa bagawi, ada membantu dengan awak, ya kan? Nang berjual daging iwaknya, nang menjual barasnya, jadi tukang begawi ada batahaan, makan jam 10, makan jam tengah hari, ya kan? Makan hendak bulik pukul 5. Lalu timbul pesantren Datuk Kelampayan, ya jadi babarakat dana, tahukah? Kada ada orang yang keluar dari situ kada babarakat semuanya. Karena dasarnya tadi bangunannya waroknya warok siddiqin. Guru Saman Mulia membangun Langgar Darul Aman. Tehalnya itu tahulah berutang, lalu dijual, menjualnya itu buku lendeng, pakai kereta, berjalan kampung tehal. Satu biji sekian, jadi ada yang berempat sebiji, ada yang berdua, ada yang serongonan, ada yang 10, macam-macam. Itu bangunan yang dahulu. Tempo sidin termasuk panitianya. Nah, jadi dijaga itu tadi. Fa innahu rubbama yadhubu qurhan khaufan minal malamah. Kadang-kadang manusia itu tidak mau menyumbang, tetapi menyumbang. Kenapa? Nah, nang jadi menyumbang ini karena takut dimaki, dicela orang. Jadi terpaksa ngarannya itu. Wa yakunul ahabbu ilaihi fil batin al khalasa. Law qadara alaihi min ghairil malamah. Jika ada jalannya untuk dia melepaskan diri daripada memberi, niscaya dicarinya, tegal kada kalah lagi, terpaksa. Wa amma idza kana yas'alu syakhsan muayyanan, apabila kita meminta kepada seseorang yang tertentu, misalnya kita mengirim surat, nah tujuannya ya kah? Misalnya yang meminta ini misalnya Zaid, jadi from Zaid, yang dipintai Umar tuh Umar.
Ya kan? Dari sejaid untuk Umar, isinya minta, kan bertentu. Nah, macam apa masalahnya di dalam agama? Fayam bagi Allah yusarriha, maka janganlah secara nyata-nyataan di dalam surat itu atau di dalam kata-kata. Bal ya apa ya? Yu'arridu ta'ridan, atau bal yu'arrida, tetapi hendaklah ia dengan secara sindiran saja. Nang yabqa lahu sabilan atau yubqi lahu sabilan ila taghaful in arada, ya kan? Yang masih memberi kesempatan jalan untuk dia itu sepertinya orang yang tidak tahu, dengan sindiran aja. Fa in arada fa idza lam yataghafal ma'al qudrah alaihi pada kali darbatihi, jikalau ia itu tidak seperti orang yang tidak tahu, maka tahu aja misalnya melaksanakan itu tadi, maka itu karena memang gembira ngarannya, gembira meminta, jadi bukan gembira yang diperintah. Kalau orang caranya orang menyindir itu umpama kada dibari orang, kada terganggu apa-apa. Nah, kalau nya menyindir lalu yang disindir nih kada ngerti. Nah, kada paham mereka kerja. Nah itu namanya rogobah. Hah? Kada paham mereka aja. Ngalih aja orang bungol itu aja di penderi aja. Pulang. Jadi berat masalahnya kalau mau meminta-minta ini, berat masalahnya itu panjang. Apalagi orang Istanbul meminta lawan orang bawahan, maginnya orang bawahan itu kan orang di bawah, Istanbul itu kan orang di atas. Ya kalau Mbak Istanbul itu kan Turki. Nah, orang di atas meminta loh, orang di bawah tak balik kalau ngarannya. Di tengah jalan tak boleh pulang. Mulai di batas sini nah dulu ambil dianjur ke kepala, guguran di tengah jalan. Mulai di kepala dibulurkan ke batis, guguran pulang, yang guguran kan ini beberapa banyaknya hilang. Kita semuanya ancagar mati berataan. Ya tak? Hah? Kita mati itu adakah sebuah kubur berdua adalah? Kada ada sebuah kubur sendiri, kada ada sebuah kubur berdua, kada ada. Biar nangkai apa bekasi sayangannya tetap sangang orang. Jadi nang bujur-bujur kesepian dalam kubur. Kalau dalam neraka tidak kesepian, masih banyak teman, tapi sama sakitnya. Jadi nang betul-betul kesepian dalam kubur. Oleh sebab itu orang Bahari dalam kitab riwayat nang sangat menyedihkan orang Bahari itu kubur. Kalau lain dari kubur tidak menyedihkan karena kesepian, sendirian. Anak buah paling-paling setahun nang pina kurus, awak bangkur, mata paling-paling setahun. Limbah itu lama kan pulang berataan. Kasihan. Uja arwah kai buruk sim sandiri bakesah kasihan. Jangan artinya apa hartanya, jangan apa hartanya anunya diambil orang. Kasihan. Dalam kubur serongonan bujur. Karena ada di akhir zaman ujar Nabi, umatku itu mengerjakan yuhibbuna dur wa yansawna al-kubur.
memerlukan bangunan, ya kan, melupakan kuburan. Jadi banyak kena mesan-mesan itu dicabuti, diulah rumah. Pembakal yang jual tanahnya. Pembakal yang manakah tahu? Di akhir zaman, ini baluman akhir lagi, ini sudah limpat pada akhir sudah. Ini zamannya zaman munfarid, zaman uzlah dan khalwat. Tahu kan? Bukan zaman berkerebut lagi begini. Kalau kalian percaya, baca kitab Minhajul Abidin. Kalau kalian percaya, ujar arwah kai Guru Haji Saman Komplek, kita bakawan keris satu bilah lebih baik daripada bakawan 5 orang manusia. Karena 5 orang manusia ini apabila kita diserang orang, masing-masingnya lari. Kalau keris yang diandak di pinggang sampai mati kita inya kada mau meninggalkan. Apa artinya? Sebilah keris itu ada artinya. Artinya kalau berkawan lawan orang yang wahdaniyat, itu tidak akan meninggalkan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu artinya. Sedang kita kesusahan, mau disakiti orang, teman yang 5 tadi pada lari semua. Tapi kalau besi sebilah dianggap di sini sampai mati kita kada maunya mengisahi. Inya kada tahu juga nak berjalan. Iya. Tapi keris itu ada khadamnya. Oleh sebab itu Tuhan menyatakan dalam Quran, wa manafi'u linnas, banyak manfaatnya. Nah, lalu apabila dalam Quran itu mantuknya manafi', tentu mafhum mukhalafahnya ada madaratnya. Oleh sebab itu ada nang karis itu kada cocok lawan orang nang mengikuti nah. Nah, lawan nang mengikuti kada cocok. Naga runting itu tahulah. Apabila karis naga runting, orang kan bakal lahi baduan tuh lah kalau datang ajanya. Ini musuhnya hajar, karena ini pangjar. Oh, sombong. Naga runting lah. Kalau sampana daun, lain pulang. Sampai ke guring-guring tak bepandel aja. Artinya pamandel bakar, panguceceh. Sampana daun tak. Ujar yang ahli karis. Jadi besi itu ada yang manfaat, ada yang mudarat. Tentu nang tahun ini manfaat, ini mudarat. Ya kan? Ada nang ahlinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ada orangnya nang ahli hikmah, nang bisa menangguh itu. Lain dukun lain. Itu orang kada bisa gawian. Matinya dukun itu termasuk 10 jua, 10 macam nang kada dapat keampunan malam ini kecuali bertobat. Nah, jadi masalah bapak pintar nih ngali mana banyak ruwet urusannya itu. Faidza lam yataghafal ma'an kulli wa annahu ghairu muta'addin bihi. Kada menyata sakit. Wa yang bagi al yas'ala man la yastahi minhu law raddahu aw taghafala anhu. Sugianya kalau hendak meminta kepada orang yang tidak malu jikalau ditolaknya atau orangnya itu kayak kada mendengari lawan sindiran tadi. Itu nah hendak dipintai aturannya orangnya nang bujur-bujur ikhlas artinya tak. Namun orang nang kada ikhlas jangan meminta ke orang situ. Kada boleh, itu mahzurat, dilarang.
Tadi mulainya kurang seperempat jam 4 ya kalau. Jadi kurang seperempat jam 5 nih kira-kira sedang antrian. Kalau ada guru-guru yang cegah hendak mengimami dilanggar-langgar sampai aja kalau boleh. Hah? Tarabang satu mat ke kampung sampai aja. Fa innal hayya minas sa'il yu'di. Karena bahwasanya yang meminta itu bisa juga malu. Nah, malunya yang meminta ini ngarannya memberi kesakitan, ngarannya pulang. Memberi kesakitan. Jadi kada boleh juga nang dipintai nih menyakiti lawan nang meminta wa ammasaila fala tanhar. Orang yang meminta itu jangan juga disakiti. Ganalnya pagalangan jar bebulu pulang bapak pinta gawian nang dipintai orang nang manggah mokoh nih jar nang sudah nang hatinya apa ihnil nih tinggal apa lagi mampusnya aja lagi. Kama anar riya ma'agharis sa'ir yu'di. Itu bandingannya aja. Fa in qulta fa idza afada ma'al ilmi bi anna ba'ithal mu'ti wal hayya'u minhu aw min al hadirin walau la ulama tada'ahu bihi fa hal huwa halal aw subah fa aqulu. Jikalau seseorang yang meminta ini mengambil pemberian orang yang dipintainya serta dia yang meminta tahu bahwasanya dorongan si pemberi ini karena malu daripada yang meminta atau karena malu daripada orang yang hadir, maka di sini ada masalahnya. Apakah harta yang diminta itu halal ataukah syubhat? Maka jawabannya itu bukan halal, bukan syubhat lagi, tetapi haram. Nah, fa'aqulu dzalika haramun mahdhun la khilafa fihi bainal ummah wa hukmuhu hukmu akhdhi malil ghair bid-darbi wal musadarah. Itu sama dengan mengambil harta orang dengan memukuli orangnya atau dengan memaksa ya kah orangnya. Idla farqa baina ayyadriba dhahirahu bi siyatil khashab aw yadriba batina qalbi bi sautil haya'i. Karena tidak ada perbedaan menyakiti itu baik imma dengan alat yang kena badannya atau dengan kata-kata yang kena hatinya. Wa khawfil malam, dan karena takut dicela. Wa darbul batin asyaddu nikayatan fi qulubil uqala wa la yajuzu an yuqala huwa bil dhahir qad radiya bihi. Nah, ini seperti mazhabnya sebahagian kurang. Artinya asal sudah muhanya itu gembira memberi itu sudah cukup aja. Masalah hatinya, artinya ikhlas kadanya kita kada tahu aja. Nah, kada patut itu kada patut. Harus dua-duanya, artinya datang dari dalam. Ridhonya itu datang dari dalam, bujur-bujur memberinya itu tadi. Masalahnya ringkasnya aja sudah secara ringkasnya. Masalah bapak pinta ini rumit. Nah, orang bahari ada orang kafir memberi duit kesan bangunan masjid mertapurana, tapi nama memberi itu orang kafir kada mau menerima. Dalilnya dalam Quran, itu orang bahari ini. Dalilnya dalam Quran ada innama ya'muru masajidallah man amana. Man amana, kalau kada amana kada boleh. La khilafa fi bainal ummah. Artinya ittifaq aja umat, artinya semua memadahkan bahwasanya itu adalah haram. Kalau yang dipintai ini malu pada memberi,
wa hukmuhu hukmu akhdhil mal ghairi bil